Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam belajar dan menghadiri kebaikan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Pagi ini kita masih melanjutkan dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Babu, ini bab yang ke-34. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah. Ya, babu qaulillahi ta'ala. Bab ini masih yang menjadi judul babnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 99. Pada halaman 273. Silakan yang mengikuti di layar monitor untuk melihat halaman 273. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah, afa aminu makrallahi, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Merugi di hari kiamat ada dua jenis. Merugi dengan diazab oleh Allah di nerakanya dengan azab yang sifatnya abadi, yang orang-orang kafir yang tidak beriman, atau lebih ringan daripadanya, diazab kemudian dikeluarkan sehingga masuk ke dalam surga. Apapun jenisnya dan bentuknya, kalau sudah diazab di dalam neraka, itu adalah kerugian. Ini ayat ayat 99 dari surah Al-A'raf. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, wa may yaqnatu min rahmati rabbih wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ya, kecuali orang-orang yang adh-dhalun, yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Ya, yang sesat. Ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Ya. Maka kemudian secara umum bab ini membahas dua keadaan. Yang pertama, orang-orang yang merasa aman dari makar Allah itu orang yang merugi. Dan orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah itu orang-orang yang adh-dhalin, ya, orang-orang yang sesat. Ya, orang-orang yang sesat. Maka tidak boleh kita terlalu berharap kepada Allah, atau tidak boleh kita menjadi orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, ya, sehingga kita tidak punya rasa takut dari azabnya. Di dalam kondisi orang-orang yang merasa aman dari azab Allah, itu tidak ada rasa takut, ya, dari azabnya. Nah, ini sifat yang tidak baik. Di dalam hidup kita, di dalam Islam, orang-orang yang menjalani agama ini harus memiliki al-khawfu wal raja', atau ar-raja'u wal khawf, punya harap kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak membuat kita melampaui batas di dalam melakukan sesuatu maksiat. Kita mengatakan Allah Maha Pengampun, ya, kita maksiat, kita katakan Allah Maha Pengampun, bukan ini, ya, tapi kita punya rasa
punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita tidak mau melakukan maksiat dan dosa. Dan kita punya harap ya kepada Allah yang tinggi ya, sehingga kita tidak boleh berputus asa. Inilah secara umum dalam bab ini dijadikan dua ayat ini, orang yang merasa aman dari makar Allah itu orang yang merugi, dan orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu orang yang sesat. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul babi li kitabit tauhid, ketersesuaian bab dengan kitab tauhid ini. Aradal muallif rahimallahu taala bihadzal bab, di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menginginkan pada bab ini ayyubayyina, ingin menjelaskan, annal amna min makrillahi wal qanuta min rahmatillahi min a'zabiz dzunub. Ya. Bahwa orang yang merasa aman dari makar Allah atau putus asa dari rahmatnya adalah bagian dari dosa-dosa yang besar. Min a'zamiz dzunub. Termasuk dosa-dosa yang besar. Wa anna kullan minhuma yunafi kamalat tauhid, bahwa orang yang merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmatnya itu menafikan kesempurnaan tauhid. Tauhid kita mengajarkan apa? Mengajarkan agar kita tetap merasa dalam pengawasan Allah, dan tauhid mengajarkan kita agar tetap takut kepada Allah dan kita tetap memohon rahmat dan kasih sayang Allah. Kita tidak boleh bersikap putus asa atau bersikap kita merasa aman. Ya, karena keduanya itu adalah bagian dosa yang besar. Dan itu menafikan kesempurnaan tauhid kita. Nah, siapapun yang melakukan hal ini maka harus ya kembali kepada jalan yang benar. Wa annahu yajibu 'alal mu'min, maka wajib bagi setiap orang mukmin ayajma'a bainal khaufi war raja, agar dia mengumpulkan dua sendi ibadah kita kepada Allah, yaitu al-khauf, memiliki rasa takut, dan ar-raja, dan punya harap yang besar kepada Allah. Ya. Rasa takut itu akan mengawal kita untuk berhati-hati, tidak bermudah-mudah melakukan dosa. Ar-raja itu agar menjadikan kita selalu ya berharap kepada Allah, tapi tidak boleh kita merasa aman. Ya. Tidak boleh merasa aman. Ya. Jangan sampai kedua sisi ini timpang. Dia mesti dibangun di atas keseimbangan antara khauf dan raja. Kita takut melakukan dosa karena ya kita paham tentang siksaan yang Allah sediakan bagi mereka balasan. Ya, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kali kita salah kita bisa terus mengharap rahmatnya. Ya, begitu. Jadi dua sisi ini mesti seimbang. Kalau kita bersalah, semua orang berpotensi melakukan kesalahan. Maka ketika dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, jangan putus asa, segera bangkit, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Itu disitulah fungsi raja. Allah mengampuni kamu insyaallah, karena Allah Maha At-Tawwab. Tapi jangan salah, ar-raja ini ya ingin kalau salah di dalam menyikapinya, kenapa engkau bermaksiat? Kenapa engkau minum khamar? Allah Maha Pengampun. Ini salah. Penempatannya salah. Ketika dia di dalam bermaksiat kepada Allah, segera bangkit, taubat, minta ampun, karena Allah Maha Pengampun. Khauf. Ketika kita mengetahui bahwa di dalam melakukan maksiat dan dosa ada siksaan, ada azab, ada balasan yang pedih,
dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang melakukan maksiat, maka kita tidak bermudah-mudah dalam melakukan dosa. Kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu kata Syekh Shalih Fauzan, wajib bagi seorang mukmin untuk mengumpulkan dua hal ini, antara khauf dan raja. Makrullah maknanya apa? Istidrajuhul 'abda bin ni'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, mengulur terus mengasih nikmat idza asa, walau dia dalam maksiat. Namanya istidraj. Semakin berdosa, semakin mendapat nikmat. Semakin banyak dosa, semakin dibuka pintu-pintu rezekinya. Semakin sukses dia, semakin berjaya dalam usahanya, padahal dia bermaksiat. Nah, dia sudah merasa aman, ini saya tidak akan azab nih, saya tidak mendapatkan azab dan siksaan. Dan namanya apa itu? Istidraj. Allah berikan nikmat di atas maksiat yang ia lakukan, terus dia merasa baik-baik saja, aman saja. Wa imla'uhu lahu hatta ya'khudhuhu akhdhu azizin muqtadir. Allah ulurkan itu sikap bahwa dia merasa aman, tidak diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikannya hukuman oleh zat yang maha aziz dan maha kuat dan maha mampu. Jadi khawfillah, terkadang kehidupan kita yang diuji oleh Allah dalam kesulitan, dalam kondisi terkadang kita ini mendapatkan cobaan, itu adalah pelajaran agar kita tahu ada Allah yang akan memberikan solusi, agar kita sadar bahwa kita hamba yang lemah. Tidak semua kehidupan kita terus indah dan mulus, dan juga tidak selalu kehidupan kita dalam kondisi sulit dan terhimpit. Kedua sisi itu ada pelajaran. Dari sisi kebaikan itu agar kita selalu bersyukur, dan dari sisi kesulitan agar kita selalu berada pada sadar bahwa kita punya Allah yang akan menjaga dan melindungi. Itu dia. Makanya orang kalau sudah merasa hebat, baik, aman dalam posisi dia dalam maksiat, jangan-jangan itu istidraj yang Allah berikan kepadanya. Al-khasirun maknanya ayal halikun, orang yang binasa, yang rugi, yang hancur. Itu siapa tadi? Orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Dia merasa aman, tidak mendapatkan azab. Yaqnat ay al-qunut istib'adul faraji wal ya'si min. Menganggap jauh solusi itu, menganggap jauh solusi dari masalahnya dan berputus asa. Ini tidak boleh. Inna ma'al usri yusra. Sungguh pada setiap kesulitan ada kemudahan, insyaallah. Jadi setiap apa yang kita hadapi pasti insyaallah ada solusi. Naam. Ad-dhalun awil mukhti'una ala tariq as-sawab. Al-mukhti'un ala tariq as-sawab. Ad-dhalun itu orang-orang yang salah di dalam jalan kebenaran. Ad-dhalun. Ini kita bicara tentang ad-dhalun, ingat ayat dalam surat Al-Fatihah. Dua kaum yang Allah tidak sukai, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tidak jalan yang dimurkai dan juga tidak jalan yang sesat. Siapa yang mereka yang dimurkai Allah? Orang-orang Yahud. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Ad-dhalin ar-nasrani, orang-orang yang semangat ibadah tapi tanpa ilmu, tersesat mereka di dalam jalan kebenaran. Berkata Syekh Shalih Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna global dari dua ayat ini. Yazkurullahu subhanahu ta'ala, Allah menyebutkan hala ahli al-qura al-mukadzibina lirrasul.
Allah memberitakan tentang kondisi sebuah kampung yang mendustakan para rasul. Annalladzina hamalhum ala takdzibihim, yang mendorong mereka untuk mendustai para rasul, huwal amnu min istidrajillahi lahum, merasa aman dari istidraj Allah terhadap mereka. Mereka menyangka kaum yang disayangi Allah. Mereka menyangka mereka aman dari azab Allah. Mereka aman, merasa tidak dipantau dan tidak merasa diawasi Allah. Bahaya kalau orang dalam kemaksiatan mendapat nikmat, hati-hati. Bukan tanda sayang Allah, tapi bisa jadi itu adalah istidraj. Yang pelan-pelan Allah berikan nikmat, lalu Allah cabut dengan azab yang pedih. Naam. Wa adamul khaufi minhu, yang membuat mereka tidak takut juga kepadanya, fatamadau fil ma'asi wal mukhalafat. Mereka bersikeras terus berbuat maksiat dan melanggar. Bayangkan ikhwafillah, berbuat maksiat dan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastab'adul istidraja minallah. Wastab'adu, dan mereka menjauhkan, menganggap mereka ini tidak mendapatkan azab, mereka aman, dan mereka tidak menganggap itu adalah sebuah istidraj. Wa hadhi halul halikin, dan inilah kondisi orang-orang yang binasa. Mukmin selalu dia mengambil setiap kondisi keadaan itu pelajaran, selalu mengukur apakah Allah ridha atau tidak. Dalam kondisi aman yang dia dapatkan, sehat badan, rezeki murah, semua sukses, dagang, tijarahnya berjalan, tapi dia ada maksiat yang dilakukan. Maksiat bermacam-macam. Tingkatan maksiat yang paling tinggi adalah syirik kepada Allah. Berjayanya dia dengan kesyirikan ia lakukan, lalu kemudian dia merasa aman dari makar Allah. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Tapi mukmin selalu dia mengambil ibrah dalam setiap keadaannya. Dalam kondisi ditegur oleh Allah dengan ujian, maka dia segera untuk kembali kepadanya. Dan ketika dia dalam nikmat, maka dia bersyukur atas nikmat itu dan dia gunakan dalam kebaikan. Fil ayati tsaniyah, pada ayat yang kedua, yahkillahu an khalilihi Ibrahim alaihissalam. Pada ayat yang kedua itu Allah menceritakan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam, annahu lamma basyarathu almalaikatu biwaladi Ishaq alaihissalam, tatkala Ibrahim diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan mendapatkan seorang anak Ishaq, istab'ada dzalika ala kibari sinni. Ibrahim merasa tidak mungkin, tapi malaikat datang ngasih tahu, kamu akan punya anak namanya Ishaq. Ishaq ini kan dari istrinya Sarah. Ibrahim merasa ini tidak mungkin dia mendapatkan anak. Kenapa? Karena usia sudah tua. Faqalat lahul malaikatu, malaikat langsung berkata kepada Ibrahim, fala taqum minal qanitin, jangan kamu menjadi orang yang berputus asa. Ail aisin, fa ajabahum bi annahu laysa biqanit. Ibrahim menjawab, saya tidak berputus asa, kata Ibrahim. Lakinnahu qala dzalika ala wajhi ta'ajjub. Tapi Ibrahim mengatakan itu dalam kondisi dia takjub. Ternyata bisa bahwa ketika sudah tua begini, jika Allah berkehendak saya punya anak, pasti bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah memberikan apa yang Allah inginkan untuk kita. Maka itu ikhwafillah, selalu berharap kepadanya, selalu punya harapan kepada Allah. Jangan putus asa. Di saat di ujung tembok, di ujung gang buntu kita berada, solusi yang terbaik segera kembali kepada Allah dan minta kepadanya solusi. Di saat semua manusia tidak ada lagi bisa memberikan tawar solusi, solusi itu ada sama Allah Azza wa Jal. Solusi itu ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat semua usaha telah kita lakukan,
kemudian manusia ya yang ada yang patut untuk kita jadikan minta pendapat sudah kita sampaikan, tapi masih ya berada pada kondisi yang belum menghasilkan solusi. Maka solusi itu ada sama Allah Jalla wa Ala. Oleh Allah, di sini Ibrahim tidak mengatakan dia tidak putus asa, tapi dia hanya mengatakan itu dalam kondisi ta'ajub. Ya, subhanallah, ternyata Allah jika berkehendak tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Mastafadu minal ayataini, apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Yang pertama, al-ayatul ula at-tahdhiru minal amni min makrillahi wa annahu min a'zamiz dzunub. Pada ayat yang pertama bahwa di situ terdapat peringatan dari merasa aman terhadap makar Allah, dan itu sebuah dosa yang besar. Yang kedua, at-tahdhiru minal qunuti min rahmatillah, peringatan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, wa annahu min a'zamiz dzunub kadzalik, dan juga merupakan ya dosa yang besar. Putus asa kepada rahmat Allah dosa. Menganggap aman dan baik dari ancaman Allah dosa. Jadi tak boleh seperti itu. Kita mukmin selalu berhati-hati. Yang ketiga, di dalam kedua ayat itu yajibu 'alal mu'min ay yajma' bainal khaufi war raja. Dari dua ayat itu terdapatlah pelajaran bagi kita orang beriman, wajib untuk mengumpulkan antara khauf dan raja. Fala yughallab janib ar-raja fayaman makrallah. Tidak boleh lebih ya misalnya menang lebih besar porsi ar-raja dan kecil porsi merasa aman dari makar Allah. Begitu juga tidak boleh kita merasa bahwa kita ini ya bahwa kita ini tidak boleh misalnya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga rasa takut kita berlebih sehingga kita berputus asa dari rahmat Allah. Jelas ya? Dan tidak boleh raja ini ya besar sehingga tidak ada merasa ya sehingga kita merasa aman dari makar Allah, dan tidak boleh juga ya rasa takut ini membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat, annal khaufa war raja min anwa'il ibadah, bahwa khauf dan raja merupakan bentuk-bentuk ibadah allati yajibu ikhlasuha lillahi wahda la syarikalah, yang wajib kita ikhlaskan karena Allah semata, ya tidak ada syarikat baginya. Jelas sampai di sini ikhwah fillah. Bab yang 34 ini mengajarkan kepada kita dua pondasi agama yang hebat, yaitu ar-raja wal khauf, berharap kepada Allah dan memiliki rasa takut. Tidak boleh kita memiliki raja ya yang kemudian membuat kita merasa aman dari makar Allah, dan tidak boleh kita memiliki rasa takut yang membuat kita berputus asa kepada Allah. Kita memiliki ar-raja ya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya maha memiliki azab yang pedih bagi yang melakukan, dan Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memiliki rasa takut, tapi rasa takut tidak boleh membuat kita berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus seimbang sehingga hidup kita juga seimbang. Tidak boleh satunya lebih, yang satunya kurang, atau sebaliknya. Ya, antara khauf dan raja mesti menjadi timbangan yang akan ya menimbang sikap kita di dunia ini, dan dia sebagai barometer yang akan mengawal ya sikap kita. Ketika kita salah, segera kembali karena Allah Maha Pengampun. Ya, ketika kita dalam dapat nikmat, ya dapat kesenangan, jangan membuat Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan merasa aman dari makarnya, tapi bersyukurlah kepadanya agar Allah ya tambahkan ya kenikmatan itu kepadamu.
dan kedua-duanya adalah ibadah yang agung. Ya, ini kan ibadah al-qalb, ya, di mana memiliki rasa berharap kepada Allah dan kemudian takut dari azab Allah, itu adalah ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa selalu bisa di dalam memiliki dua sisi ini agar kita seimbang dalam menjalani kehidupan kita. Wallahu taala alam. Ya, terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara